Ya, di penghujung pekan seperti biasa kami akan kembali menghadirkan perspektif editorial dalam editorial view dan malam hari ini ada dua hal yang akan kami bahas dalam perbincangan. Yang pertama adalah itu soal gonta-ganti strategi mengatasi pandemi yang sudah tadi kita sampaikan bahwa ada kebijakan baru ya ini PPKM Mikro yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah Presiden sendiri yang mengatakan PPKM gagal. Kemudian di isu lain yang sangat hangat di pekan ini adalah isu kudeta Partai Demokrat yang disebut oleh AHY dilakukan oleh lingkaran Presiden Jokowi dan kabarnya inisiatornya adalah Pak Muldoko. Mari kita akan diskusikan dua hal tersebut bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Bang Alvito Dinova Gintings, pemretdetik.com. Selamat malam Bang Vito. Sehat Bang? Dan ada Mas Revolusi Riza, Mas Revo, Pemret CNN Indonesia TV. Mas Revo, selamat malam Mas. Sehat Mas Revo? Sehat, Renhat. Oke, alhamdulillah. Baik, Mas Revo dan juga Bang Vito, kita ada dua topik yang dibahas dalam editorial view malam hari ini. Tapi kita mulai dulu dari gonta-ganti strategi oleh Presiden Jokowi ketika menghadapi atau menangani pandemi COVID-19. Tanggal 9 nanti ada PPKM Mikro. Saya mungkin ke Mas Revo dulu. Mas Revo, apa yang kita lihat, apa yang kita baca dari kebijakan yang kerap kali bergonta-ganti ini? Apakah ini hal yang lumrah karena masih mencari formula terbaik atau ini bentuk ketidakcakapan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, Mas? Ya, ini kan kita ini selama ini kan seringkali dibuat bingung juga ya, Renhat ya. Ada yang namanya PSBB, kemudian PPKM, sekarang PPKM mikro, skala mikro gitu. Sebenarnya kurang lebih sebenarnya dari yang PSBB, kemudian PPKM, tidak jauh berbeda sebenarnya secara aturan-aturannya gitu. Cuman yang kita lihat sekarang adalah bagaimana penegakan kedisiplinannya di pelaksanaannya gitu. Karena selama ini kan kita lihat ya sekitar rumah saya misalnya gitu, yang nggak pakai masker itu masih banyak gitu keliaran. Sepanjang kalau misalkan saya pagi berangkat ke kantor gitu ya, karena kita masih berkantor untuk melaksanakan tugas proses peliputan dan sebagainya. Di jalan itu kan kita lihat tuh. Kita bisa lihat bagaimana kedisiplinan orang-orang yang menjaga kios, kemudian bagaimana orang-orang di tukang sayur misalnya. Jadi artinya yang lebih penting dalam apapun namanya yang ditetapkan oleh pemerintah ini, mau PSBB kah, mau PPKM, mau PPKM mikro atau apapun gitu ya. Ini yang penting adalah bagaimana penegakan kedisiplinannya. Selama penegakan kedisiplinan itu tidak berjalan, masyarakatnya tidak disiplin, kemudian bagaimana pemerintah itu melalui aparatnya mengatur kedisiplinan, maka apapun namanya akan sama aja. Saya rasa begitu, Renhat. Jadi ini sebetulnya ada yang baru tidak, Mas Revo, dari PPKM Mikro ini? Atau hanya namanya saja yang baru, tapi modelnya sebetulnya ya sama-sama lagi, dan ujung-ujungnya bisa jadi sama-sama juga sebetulnya? Yang kita khawatirkan seperti itu, walaupun memang punya penerapan yang sedikit berbeda karena ini akan mengedepankan lingkup masyarakat yang lebih kecil gitu. Tapi selama nanti aparat pemerintah atau penegak disiplinnya tidak berjalan dengan baik, rasa-rasanya ya akan sama-sama saja. Oke, baik. Bang Vito, kita tahu Pak Presiden sendiri yang kemudian menyampaikan bahwa PPKM ini gagal. Coba kita dengarkan kembali apa pernyataan Presiden ketika mengomentari soal PPKM. Kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Sehingga saya sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT, itu penting, itu kunci di situ. Lapangan di situ yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini dari sisi pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment. Artinya kalau sudah kita tes COVID sudah dilakukan dan ketahuan, segera dilacak. Paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak.
Baik, Bang Vito, terlepas dari namanya yang kerap kali berubah, itu juga kita kritisi bersama, PPKM, PSBB, PPKM Mikro, apa dan segala macamnya. Kita tahu bahwa Presiden sendiri yang mengatakan PPKM-nya gagal. Sebetulnya kan itu juga ide dari Presiden. Kemudian yang baru PPKM Mikro. Tadi Presiden mengatakan ini justru yang di kampung yang harus dijaga. Apa yang Detik.com lihat, Bang Vito lihat dari kebijakan PPKM Mikro yang akan berlaku tanggal 9 nanti, Bang? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ke negara-negara sahabat ya, ini kan kita nggak yang terkena sendiri, Reinhardt. Ya. Pandemi ini kan kena seluruh dunia. Dan kalau kita lihat treatment dari negara-negara yang terlebih dahulu mengendalikan, misalnya Selandia Baru atau Jerman dan lain sebagainya gitu ya, mereka hanya menerapkan lockdown sebenarnya. Lockdown yang sangat clean gitu dalam kurun waktu tertentu, bahkan di Cina, di Wuhan begitu ya, mereka melakukan lockdown yang sangat ketat untuk waktu tertentu sampai kemudian semuanya tahu resikonya, semuanya penting gitu ya, masalah ancaman ini diketahui dan kemudian siapa-siapa saja yang potensi dan lain sebagainya itu ditelusuri dan kemudian diawasi barangkali. Setelah itu selesai, barulah kemudian ada kegiatan lagi, ada gelombang kedua. Nah, kita kan belum sampai ke second wave ya, kita naik terus gitu. Nah, pertanyaan yang paling menarik yang harus dicermati adalah kalau pemantauannya berskala mikro, yang mantau siapa? Pemantauan ini kan bersifat memaksa dan harus ada otoritas dalam melaksanakan pemaksaan ini. Siapa yang mau melakukan level mikro? RT RW itu siapa? Satpam lingkungan atau hansip? Atau kita menyebar semua polisi yang ada? Nggak akan cukup setelahnya. Nah, pertanyaan kedua kemudian kalau kita mau menerapkan berskala mikro, apakah kita sudah tahu petanya? Daerah-daerah mana yang kemudian diketatkan, daerah-daerah mana yang kemudian bisa sedikit dilonggarkan begitu. Atau semuanya diketatkan, atau bagaimana? Ini kan terminologi demi terminologi yang kita dengar dan kemudian ditawarkan oleh pemerintah. Ujung-ujungnya kan sebenarnya kan tindakan apa yang dilakukan gitu. Kalau kita lihat sebenarnya PSBB lumayan efektif ya kemarin. Karena pertama, pandeminya masih baru dan orang-orang khawatir, orang sangat disiplin waktu itu. Tapi kemudian setelah dianggap bahwa oke, kita sama-sama tahu atau juga ada kekhawatiran soal ekonomi yang terus menurun, gitu ya. Dan ini juga memang menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan sama kelompok menengah bawah yang terkena gitu. Kita kemudian jadi lebih santai gitu, seperti kita lihat di pengguna KRL atau di rumahnya Mas Revo tadi, bagaimana orang-orang udah nggak terlalu khawatir dengan penularan dan lain sebagainya. Nah, itu PPKM muncul dan tidak berhasil, ini mau dilakukan penerapan PPKM secara mikro. Nah, itu sih pertanyaannya, kalau misalnya mau diterapkan, otoritasnya otoritas siapa? Kalau Pak Jokowi tadi bilang sampai level RT RW gitu. Nah, yang mengawasi RT RW, orang boleh bergerak, boleh tidak bergerak, orang boleh melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan aktivitas, itu siapa yang mengawasi? Gitu. Itu kan jadi perenungan ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita bercermin sama negara-negara lain, yang mereka lakukan lockdown ketat, orang nggak boleh keluar, orang keluar hanya dalam keadaan tertentu dan berizin misalnya, selebihnya ada di rumah, melaksanakan aktivitas di rumah dan kemudian bekerja dari rumah untuk kurun waktu tertentu, baru kemudian dibuka kembali kalau misalnya di saat yang sama kan mereka melakukan 3T yang Pak Presiden katakan tadi.
Oke, baik, Mas Revo. Sering juga kita berdiskusi soal di dalam forum-forum editorial kita berdiskusi soal 3T yang harus ditekankan kepada pemerintah. Kemudian kalau tadi Bang Vito menekankan juga negara lain skemanya berbeda. Ada yang lockdown kemudian mencopot lockdown, habis itu lockdown lagi. Nah, kita ini kan sepertinya anti lockdown ini, Mas Revo ya, karena dengan beragam pertimbangan. Bagaimana sih kita melihat soal kebijakan pemerintah lagi-lagi yang apakah ini belum punya kebijakan jangka panjang atau akan seperti apa nantinya kalau terus kerap kali berubah-berubah, sementara kita lihat trennya belum juga menurun penambahan kasus ini, Mas Revo? Iya. Apa namanya, memang yang dikatakan Pak Vito itu benar gitu. Kalau memang mau, udah lockdown. Tapi kan konsekuensi dari lockdown itu berarti pemerintah harus memberi jaminan pangan misalnya gitu kan kepada masyarakat, banyak masyarakat luas. Nah ini yang bisa jadi ini yang membuat pemerintah akhirnya ragu-ragu karena masyarakat kita itu masih banyak yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau misalkan harus distribusi bantuannya harus jelas. Sementara kita lihat kemarin bantuan sosial aja dikorupsi juga gitu kan. Nah ini sebenarnya kita ini melihat ada banyak hal alam yang kita bisa aja mengatakan bahwa pemerintah ini serius nggak sih menangani COVID-19 ini, aparat pemerintahnya terutama ya. Mungkin bisa jadi presiden memiliki niatan-niatan seperti itu. Tapi penerapan di lapangan masih kita lihat beberapa pejabat pemerintah misalnya menggelar party-party. Ada kemarin kan ada beberapa yang masih kumpul-kumpul bareng yang tersorot gitu oleh masyarakat. Dan ini kan akhirnya membuat masyarakat di level bawah melihat ini sebenarnya gimana sih gitu. Kita disuruh diam di rumah tapi yang di atas masih seperti itu. Kita kemarin sempat sebenarnya sudah mulai menunjukkan ketika sebelum tahun baru ya, itu kan kita juga mengalami polemik apakah cuti bersama atau tidak, maju mundur gitu ya. Masyarakat akhirnya tetap beli tiket lah, kalau ketika sudah diberi green light pada waktu itu untuk cuti bersama, beramai-ramai beli tiket dan ketika akhirnya cuti bersama itu dibatalkan, tetap aja orang sudah punya rencana untuk libur panjang. Nah kita lihat seperti yang sudah kita prediksikan ya Renhat ya, pada waktu itu kita berulang kali mengingatkan soal ini, kejadian sekarang. Dan sekarang angka pertumbuhan positifnya di atas 10.000 setiap harinya. Dari pada waktu itu bulan akhir November misalnya masih sekitar 6.000, 8.000, tiba-tiba sekarang udah jadi 10.000, 12.000 gitu, di atas bahkan di atas itu. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang. Kalau memang pemerintah mau serius, terapkan apa kebijakannya dan kemudian laksanakan juga dengan serius. Siapa yang akan mengawasi? Apakah jadi seperti pada waktu awal-awal dulu mau melibatkan TNI misalnya. Dan siapa yang boleh bergerak harus memiliki izin pergerakan. Dulu kita lihat kan pada awal-awal pandemi ini di beberapa titik ada posko-posko pengawasan yang mengawasi pergerakan orang, merazia orang bergerak. Jadi orang mau bergerak itu benar-benar yang memang sesuai dengan ketentuan. Tapi belakangan kita lihat posko-poskonya hanya tenda-tenda kosong aja itu ada di pinggir-pinggir jalan. Beberapa daerah tendanya masih ada tapi nggak pernah berjalan. Nah ini konsistensi seperti ini yang harusnya menjadi kritik dan harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama Pak Presiden ya, yang kemarin sudah mengatakan PPKM proses tracing lemah. Ya itu yang selama ini kita ungkapkan kan. Nah sekarang bagaimana kalau memang mau tracingnya berjalan dengan baik, diseriusin. Oke, kita awasi bersama bagaimana pelaksanaannya, terutama kita dorong pemerintah untuk melakukan 3T yang tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bang Vito dan juga Mas Revo, selain soal evaluasi PPKM dan juga akan ada PPKM baru nanti, pekan ini juga media massa diramaikan ini dengan isu kudeta Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan lingkaran istana, kemudian tersebutlah nama Muldoko. Apakah hal itu betul-betul ancaman nyata atau hanya khayalan semata begitu ya, atau ini problem internal atau problem yang eksternal sebetulnya? Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.